طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سأبحث من الأصول فقه ما هو مجاز النقل. Jadi ada majaz itu ada beberapa majaz, yang mana majaz itu ada majaz ziyadah, ada majaz nakal, ada majaz naqis, ada majaz isti'arah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang majaz nakal. Apa itu majaz nakal? Majaz nakal itu kayak apa ya? Kalau dikomedikan ya, itu kayak mantan yang dulu kamu manggil sayang, tapi sekarang kamu panggil penyebab trauma. Nah, itu mantan lah. Nah, artinya kata tersebut pindahkan maknanya dari kata yang asli, yang hakiki ke arti yang baru gitu. Jadi yang dulunya kamu sebut sayangku, cintaku dan lain sebagainya, itu kamu pindahkan maknanya kepada penyebab trauma. Itu adalah majaz nakal. Nah, karena udah sering dipakai dengan makna barunya begitu. Nah, contoh gampangnya gini lah lagi. Seperti kalau di bahasa Arab itu roksun atau rois lah. Nah, dalam bahasa aslinya artinya kepala. Nah, itu dalam prakteknya sekarang semua orang bilang rois itu pemimpin begitu. Rois. Nah, yang sedangkan artinya tadi roksun atau rois itu adalah kepala, tapi kenapa dipakai untuk pemimpin gitu? Jadi ya siapa halnya seperti itu, pemindahan makna kata gitu, pemindahan makna. Nah, padahal pemimpin gak harusnya punya kepala besar gitu kan, gak harus punya kepala yang besar gitu kan pemimpin, kecuali kalau dia ketua OSIS dan merasa dunia harus tahu gimana OSIS tersebut gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang gimana sih proses nakal itu terjadi. Nah, proses majlis nakal ini kayak apa? Kayak gini lah. Mana asli kata punya arti literal, misalnya seperti tangan ya. Seperti tangan. Nah, yang berarti ya berarti tangan gitu, tangan. Entah itu tangan kanan atau tangan kiri gitu. Nah, dipakai terus-terusan dalam konteks baru kayak tangan kanan bos gitu. Tangan kanan bos. Jadi tangan kanan bos berarti ya tangan kanan bos gitu, tangan kanan bos. Tapi lama-lama diartikan sama orang-orang pada umumnya gitu. Pada dasarnya tangan kanan bos itu berarti ya tangan bos gitu. Jadi lama-lama orang lupa mana aslinya. Nah, dan semua paham bahwa tangan kanan bos itu maksudnya ialah orang kepercayaan bos gitu. Seperti kalau disantrikan ya, kalau ke bahasa nanti tangan kanan kiai gitu. Berarti tangan orang kepercayaan kiai gitu. Bukan tangan literal yang nempel di kanan si bos gitu atau kiai gitu. Nah, kalau ditanya seperti kayak ini, kalau pertanyaannya ya, mana tangan kanan Pak Direktur gitu. Terus yang lain para karyawan itu pastinya jawab lagi cuti ke Bali atau lagi cuti ke mana gitu. Itu kan masa tangan kanan bos mau liburan, tangan kanan ini mau liburan, enggak kan? Berarti tangan kanan bos yang artinya itu ialah kepercayaan bos gitu. Masa yang langsung ada lagi biasanya kalau ditanya, kalau gak ngerti majas ya, kalau gak ngerti majas itu gini, langsung error. Nah, tangan kanan atau tangan masa bisa cuti, masa dipisahin dari badan gitu, enggak kan? Enggak. Berarti eh, apa namanya, tangan kanan atau tangan itu berarti kalau di majaznya itu ialah pemindahan makna begitu. Nah, majas itu kalau nggak tahu majas ini ialah pemindahan atau perubahan kata dari bentuk asalnya begitu. Itu majas. Nah, dan ada majas nakal dan ada majas ziyadah, ada majas isti'arah, ada majas naqis begitu. Naqis itu penghapus dan ya dan lain sebagainya begitu. Nah, di usul fiqh, dalam usul fiqh itu pentingnya memahami majas nakal. Itu penting karena bisa membedakan mana perintah yang harfiah dan mana yang kiasan.
biar gak salah paham ayat atau hadis begitu. Bayangin kalau kita baca tangan Allah di atas tangan mereka. Itu ada di surat Al-Fatih, kalau gak salah ayat 10 gitu. Terus kamu beneran nyari tangan Allah. Mana tangan Allah? Sedangkan Allah, jika Allah mempunyai tangan, berarti Allah sama dengan makhluknya begitu. Jadi ya kamu perlu memahami tentang majas nakal, kelas tafsir dulu gitu. Kesimpulannya ialah majas nakal itu kayak upgrade makna lah gitu. Seperti upgrade makna. Dulu kepala cuman bagian tubuh kan, kepala cuman bagian tubuh. Sekarang bisa jadi kepala sekolah, kepala negara, kepala keluarga, yang bermakna pemimpin keluarga. Jadi karena di sana ada pemindahan makna, pemindahan makna, jadi dirubah ke pemimpin keluarga begitu. Nah, semua itu majas. Jangan pas istri bilang saya kepala rumah tangga, kamu balas gak mungkin, kamu gak botak gitu. Jadi beda lah gitu. Jadi pada kesimpulannya majas nakal itu adalah pemindahan makna, begitu saja. Baik, mungkin begitu saja penjelasan majas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.